Hai, Shalom teman-teman. Hari ini kita memperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus ya, atau Pentakosta. Di mana hari ini juga ada di Perjanjian Lama di kitab Imamat dan Ulangan. Namun kita akan fokus kepada apa yang terjadi di kitab Kisah Para Rasul. Dan itu teman-teman bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, seluruh kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bagaimana karya Roh Kudus, oke? Jadi dimulai dari Kisah Rasul pasal yang pertama, di mana Tuhan Yesus waktu itu dia akan naik ke sorga dan dia bilang, kamu akan menerima penolong nantinya. Dan dikatakan ketika Roh Kudus turun atas kamu, itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7, di mana di Kisah Para Rasul itu Tuhan katakan bahwa panas sekali di sini di Kupang. Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu akan turun dan akan menolong kehidupanmu. Dan satu hal yang menarik adalah bahwa di pasal yang kedua janji itu digenapi. Dan kalau kita lihat di pasal yang kedua, ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama, para murid pada waktu berkumpul dikatakan di situ bahwa gedungnya bergoncang dan ada lidah-lidah api. Wow, ada begitu banyak hal-hal supranatural yang terjadi. Dan sebenarnya yang paling supranatural adalah perubahan Petrus, teman-teman. Kalau teman-teman baca di kitab Yohanes ya, atau di Lukas, berarti beberapa kitab sebelumnya, bahwa Petrus itu dia seseorang yang mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi di sini dia mulai berkhotbah. Perubahan yang luar biasa. 2 poin ini, bahwa penggenapan terjadi, digenapi, janji Tuhan digenapi, dan yang kedua bahwa Petrus berubah dan menjadi penjala manusia sesungguhnya. Petrus berubah, padahal kalau kita lihat sudah tidak ada harapan lagi. Ini bukti bahwa pekerjaan Roh Kudus it is unstoppable, tidak terkalahkan, tidak terhentikan. Dan kalau teman-teman baca kitab Kisah Para Rasul, kalau saya pribadi kasih judul kitab itu bukan Kisah Para Rasul, tapi The Gospel of the Holy Spirit atau Injil Roh Kudus. Karena di situ banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus semasa Yesus terangkat ke sorga. Dan di era kita sekarang ini, era Kisah Para Rasul atau era Roh Kudus, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk hal-hal yang seperti itu. Makanya saya ingin sampaikan kepada teman-teman untuk ayo teman-teman terus dan serius menghidupi kehidupan kekristenan kita, menghidupi kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu tadi, yang pertama penggenapan Tuhan sudah nyata, dan kalau kita percaya bahwa Tuhan menggenapi semua janjinya, maka kita bisa mempercayai dia Tuhan yang benar. Dan yang kedua adalah bahwa pekerjaan Roh Kudus tak terhentikan, dan kita tidak usah takut menghidupi kehidupan kekristenan, karena kehidupan kita ini akan menjadi dampak yang baik karena Roh Kudus yang bergerak di dalam kita. Kalau kita mau berharap sama diri kita sendiri, itu it's a scam. Karena kita bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Tapi pekerjaan Roh Kudus konstan dan nyata, bahkan ketika kita meninggal sekalipun, pekerjaannya tidak akan berhenti. Wow, itu adalah kekuatan superpower yang jauh lebih dari apapun. Jauh dari Batman, hanya punya kekayaan. Jauh dari Spider-Man yang keluar laba-laba dari sini, sarang laba-laba. Aduh, kita punya the power of the Holy Spirit. Lebih dari apapun. Karena itu saya mendorong kita semua untuk menghayati hari ini sebagai hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita, dan hari yang dimana kita mau berubah untuk terus menjangkau jiwa-jiwa demi Tuhan yang benar, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.